Halo semuanya, kembali lagi di video channel Eclipse, sebuah channel di mana kita akan mempelajari segala sesuatu dengan cara yang sangat simpel. Oke, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai elektrolisis. Ini adalah materi kimia untuk kelas 12. Coba kita hmm, pengenalan dulu ya, elektrolisis ini maksudnya apa. Jadi, di sebuah sistem elektrolisis, pengertiannya adalah pada suatu reaksi dimungkinkan untuk membentuk sebuah reaksi kimia dengan sebuah sel dengan cara mengaliri arus listrik pada reaksi tersebut. Main pointnya adalah mengaliri arus listrik. Jadi elektrolisis ini hanya bisa terjadi apabila kondisi reaksi ini tidak spontan. Ya, dia harus tidak spontan baru bisa kita gunakan elektrolisis. Oke. Sel tersebut dikenal dengan nama sel elektrolisis dan bekerja melalui reaksi elektrolisis. Nama selnya elektrolisis dan reaksinya juga ada reaksi elektrolisis. Elektrolisis digunakan untuk menghasilkan reaksi redox pada reaksi non-spontan. Main point dia harus di conditionnya non-spontan dulu ini. Dengan cara memberikan arus listrik pada sistem. Sehingga secara simpel, elektrolisis ini akan mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Secara simpel seperti itu. Mari kita lihat cara kerjanya di sini ya. Oke, cara kerja sel elektrolisis. Sebelumnya kita harus belajar sel volta. Sel elektrolisis juga akan terbagi jadi dua sel, di mana salah satu sel akan mengalami reduksi dan yang lain akan mengalami oksidasi. Ingat, yang reduksi adalah yang menerima elektron. Sehingga kalau kita lihat di sini elektronnya akan mengalir ke sini. Ini elektronnya ya. Ingat, elektron akan keluar dari kutub negatifnya baterai. Sedangkan positif akan elektronnya ditarik di sini. Nah, untuk sistemnya adalah selalu ingat CRAW. CRAW adalah katode reduksi anode oksidasi. Ingatnya gitu aja. Dan di elektrolisis akan berlaku NAP, yang artinya katode negatif, anode positif. Ini untuk menandakan elektrode yang dipakai. Ini katodenya negatif ya, kita lihat di warna biru itu negatif, dan yang warna merah ini positif, anodenya, seperti itu. Sehingga dari dua kata CRAW dan KNAP ini kita akan punya langsung tiga kondisi di mana katode reduksi negatif. Reduksi dia pasti akan menerima elektron, jadi E yang akan ada di sebelah kiri. Itu. Sedangkan apabila dia mengalami oksidasi, maka E-nya ada di sebelah kanan. Seperti itu. Oke. Nah, arah aliran elektronnya udah jelas seperti itu. Maka nanti lama-lama ini katodenya akan terlapisi oleh ion Na. Ini akan kelapisin di sini, ya. Di sini karena dia pakainya molten NaCl, molten yang artinya berupa lelehan seperti itu. Oke. Nanti reaksinya kalau kita lihat akan menjadi seperti ini. 2 NaCl liquid menjadi 2 Na liquid tambah Cl2 gas. Pada suhu yang sangat tinggi, padatan dari senyawa ion akan meleleh membentuk larutan yang dapat mengaliri arus listrik dengan sangat baik karena tingginya konsentrasi dari ion tersebut. Jika dua elektrodenya inert, inert itu artinya tidak reaktif ya. Di sini ada 3 elektrode, yaitu karbon, platinum, dan Au, emas. Au itu emas ya. Oke, maka dia Na plusnya akan tereduksi di katode dan Cl ini teroksidasi di anode. Seperti ini nanti reaksinya. Terus kita berlanjut. Oke, nah reaksi yang kalian akan ingat adalah reaksi yang di sebelah sini. Katode negatif, Na plus aquos tambah elektron. Tadi saya bilang katode terima elektron, itu dipastikan seperti itu ya. Tadi ada CRAW, kenapa? CRAW, katode reduksi negatif. Langsung di satu paket ini, katode reduksi negatif, sudah sepaket gitu. Jadi Na plusnya menerima elektron menjadi Na liquid, dan anodenya melepas elektron. Sehingga di sini 2 Cl minus aquos menjadi gas Cl2
gas klorin ditambah 2 elektron. Ini adalah reaksi sel di katode dan anodenya seperti ini ya. Oke. Nah, tentu saja ini kan apabila dia menggunakan NaCl. Tapi banyak juga nanti dia akan menggunakan reaksi elektrolisis air. Oke, ini elektrolisis air seperti ini ya, di mana hasilnya akan menjadi ada gas hidrogen dan gas oksigen. Oke. Nah, untuk menentukan reaksi air, dia akan menggunakan percobaan seperti ini. Jadi dikasih baterai, sama elektronnya akan keluar dari kutub negatif, dan yang positif akan menarik elektron. Sehingga di sini akan timbul gelembung, dan ini ada gas O2, dan di sini ada gas H2. Di sini ada reaksinya ya, di sini sudah dikasih tahu. Maka jika saya tulis reaksinya di sini, reaksi katode nilainya negatif. Ingat, untuk katode itu adalah reaksi yang terjadi di H2. Kenapa? Karena dia terima elektron. Sehingga di sini menjadi 2H2O liquid ditambah 2 elektron menjadi 2 H2 gas ditambah 2 OH- gas aquos. Aquos ya. Sedangkan untuk anode kutub positif, maka ini akan sama 2H2O liquid, tetapi karena anode dia akan mengalami oksidasi. Oksidasinya dia akan mengubah menjadi gas oksigen, O2 gas, ditambah ion H+, sebanyak 4, ditambah lagi 4 elektron. Nah, mungkin di sini ada pertanyaan, bagaimana mungkin ini gasnya bisa lebih banyak di H2? Oke, kalau kita lihat di reaksi ini, maka perbandingan gas H2 dan elektron itu 1:2. Oke, jadi dengan kondisi diterima 2 elektron, maka akan timbul 1 mol gas H2. Oke, berarti cukup 2 mol, terima elektron 2 mol, dia bisa menghasilkan gas H2 sebanyak 1 mol. 1:2 seperti itu. Tetapi untuk gas oksigen, untuk mendapatkan 1 mol gas oksigen, dia membutuhkan 4 elektron. Sehingga untuk mendapatkan oksigen ini ibaratnya 2 kali elektron lebih banyak dibanding H2. Karena untuk mendapatkan 1 mol gas H2 cukup butuh 2 elektron aja. Sedangkan untuk mendapatkan 1 mol gas oksigen O2, dia butuh 4 elektron. Sehingga logikanya elektronnya harus makin banyak dong untuk mendapatkan gas O2. Oleh karena itu, gas O2-nya akan jauh lebih sedikit karena perbandingan mol gas dia dengan mol elektron yang digunakan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini apa digunakannya bagaimana untuk K- dan A positif ini? Ada rule-nya. Oke. Rule-nya ada di sini, saya tunjukin ya. Nah, yang jadi poin penting di sini adalah untuk elektrolisis. Untuk bagian katode, itu hanya kation yang dipengaruhi. Jadi, hanya berpengaruh itu aja di kation. Ingat ya, hanya di kation. Sehingga elektrodenya apapun, kalau di katode itu tidak akan berguna. Oke. Nah, untuk kation itu ada banyak. Condition asam, itu berarti ada H2-nya ya. Nah, di sini ada larutan 1, 2, 3. Spesifiknya adalah aluminium dan mangan. Sampai kondisi terdapat larutan yang terdiri dari golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan, maka yang terelektrolisis itu bukan logamnya, melainkan air. Oke, bedakan dengan yang atas tadi. Yang tadi atas itu molten, lelehan, wujudnya bukan larutan. Kalau lelehan, maka logam tersebut yang terelektrolisis atau tereduksi ya kalau di katode seperti itu. Di sini sudah dijelaskan di poin ketiga. Lelehan dari ion, ditulis ya. Nih. Nah, kalau lelehan dia ionnya langsung tuh di solid. Oke. Seperti itu. Sedangkan untuk larutan yang bukan dari 1,2 ALMN tersebut, maka langsung ionnya yang terreduksi seperti itu. Jadi poin penting untuk katode adalah lihat apakah dia 1,2 LMN, itu aja. Kalau iya, wujudnya larutan enggak. Kalau larutan maka air, kalau bukan larutan langsung ionnya langsung, gitu.
Oke, itu untuk katode. Sekarang untuk anode. Nah, untuk anode ini ada dua step. Untuk anode diwajibkan melihat elektrodenya dulu apa. Kalau tidak inert, berarti elektrode di anodenya selain PtAuC, platinum, emas, dan karbon, maka yang dioksidasi langsung elektrodenya. Ingat, kalau oksidasi elektronnya di sebelah kanan ya, dia melepas. Seperti ini contohnya. Oke, ini. Tapi kalau anodenya inert, salah satu aja nih, PtAu atau C, maka kita harus wajib melihat anionnya. Oke, anionnya bisa 3 kemungkinan. Dia bisa yang dari golongan halida, contohnya tadi NaCl ya. Cl itu golongan 7 kan, maka reaksinya akan menjadi gas. Gas di halogen tersebut. Seperti ini, 2Cl- jadi Cl2 gas tambah 2E. Satu lagi ada yang bersifat basah. Sifat basah berarti contohnya NaOH, OH-nya itu basah, maka dia akan menjadi 4OH-, 2H2O liquid, O2 gas, 4 elektron. Yang ketiga adalah ion SO42-, NO32-. Ini disebutnya sisa asam oksi. Ini asam oksi ya. SO4, NO3, PO4, dan sejenisnya itu. Nah, khusus asam oksi, yang teroksidasi itu air. Oke. Ini special case untuk asam oksi. Asam oksi itu SO4, NO3, pokoknya ada O-nya gitu. ClO4, PO4, nah seperti itu. Ya. Ini adalah step-stepnya. Supaya lebih jelas, kita langsung ke latihan aja. Saya akan menunjukkan latihannya ya. Oke, coba kita lihat latihannya di sini. Nah, di sini ada latihannya. Tuliskan reaksi elektrolisis larutan NaOH dengan elektrode grafit. Oke, grafit itu adalah C, sehingga di sini saya tahu elektrodenya inert. Oke, saya langsung tulis dulu ya. Tipe dia adalah larutan. Tolong diingat, ini sangat penting ya, tipenya larutan dan dia NaOH. Step 1 adalah kita akan urai dulu NaOH ini. Karena larutan berarti dia aquos, menjadi Na plus aquos ditambah OH- aquos. Oke, seperti itu. Berikutnya kita langsung ikutkan aturan katode dulu ya, negatif. Ingat, untuk katode kita hanya lihat kation alias Na+. Nah, Na+ ini ternyata larutan. Dan Na+ ada di golongan 1. Betul ya. Tadi menurut rule pertama, apabila dia tipe larutan dan berasal dari golongan 1A, 2A, aluminium dan mangan, maka yang tereduksi adalah air. Sehingga di reaksi ini, Na+ yang tereduksi bukan Na+- nya menjadi Na solid, melainkan air. Jadi di sini 2H2O liquid ditambah 2 elektron menghasilkan H2 gas ditambah dengan 2 OH- aquos. Seperti ini. Ini reaksi di katodenya ya. Oke. Next kita ke anode. Anode positif. Kita lihat. Ternyata dia elektrodenya grafit. Ingat, untuk anode wajib lihat elektrode dulu. Apakah inert? Kalau inert langsung lihat anion. Seperti itu. Ternyata grafit ini inert. Berarti kita lihat anionnya adalah OH-. Ini tipe basah, sehingga kita mengoksidasi tipe basah menjadi 4 OH- aquos menghasilkan 2H2O liquid ditambah O2 gas ditambah 4 elektron. Seperti ini. Ya. Nah, sehingga reaksi katode anode sudah jadi, kita tinggal coret elektronnya. Lihat elektronnya ini saya akan kali 2 karena KPK-nya 2 dan 4 itu kan 2 ya. Yang ini saya akan kali 1. Sehingga di sini, setelah saya gabung, cara penulisannya kita yang sebelah kiri dulu ya. Berarti ini jadi 4H2O liquid. Ditambah, kita pindah ke bawah,
4OH minus aquos. Seperti itu, oke. Baru panah ke kanan. Ingat elektronnya tidak perlu dimasukin lagi karena udah kecoret dianggap. Kita menjadi di 2H2 gas. Ditambah 4H min aquos. Ditambah 2H2O liquid. Ditambah O2 gas. Di sini kita cukup sederhanain mana yang sama kita bisa coret ya. Di sini kita lihat ada 4OH min kanan kiri berarti habis. Terus di sini ada 2H2O, di sini ada 4 sehingga ini sisa 2. Maka kalau kita sederhanakan akan menjadi 2H2O liquid panah, 2H2 gas ditambah O2 gas. Berarti kalau kita lihat ini adalah reaksi elektrolisis air ya. Maka inilah jawaban untuk reaksi di atas. Seperti itu. Oke. Untuk memperlancar kita lanjut ke berikutnya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini ada tuliskan reaksi elektrolisis tipenya lelehan sekarang, guys. Coba baca yang benar ya. Lelehan. Ingat kalau lelehan berarti wujudnya liquid. Maka di sini saya akan mengubah NaCl liquid. Di sini tetap Na plus aquos. Jadi untuk ion pasti aquos ya. Tidak mungkin ada ion yang berapa plus berapa min wujudnya selain aquos. Itu tidak mungkin ada. Oke. Nah, berikutnya adalah kita reaksikan sesuai dengan rule tadi, katode dulu. Nah, berhubung ini lelehan, maka yang terelektrolisis atau yang tereduksi untuk bagian katode adalah ion tersebut. Maka di sini langsung aja Na plus aquos ditambah E menjadi Na solid, seperti ini. Karena wujudnya lelehan ya. Kalau larutan dia baru air, makanya wujud awal ini sangat penting. Terus untuk anode. Anode kita lihat dulu elektrodenya, ternyata yang digunakan adalah platinum. Platinum itu inert. Sehingga kalau dia inert, kita akan melihat anionnya yaitu Cl-. Cl- adalah halida. Sehingga untuk reaksi halida, anode akan menjadi 2Cl- aquos menghasilkan Cl2 gas ditambah 2 elektron. Seperti ini. Maka tugas berikutnya adalah kita coret untuk elektronnya, maka ini kali 2, kita kali 1 ya. Pakai cut seperti itu. Setelah itu kita langsung bikin, oh ini 2Na plus aquos tambah 2Cl- aquos menghasilkan 2Na solid tambah Cl2 gas. Nah, di sini kalau kita lihat, ini sebelah kirinya bisa digabung menjadi 2NaCl ya guys. Sehingga ini akan menjadi 2NaCl. Tapi wujudnya sekarang bukan aquos, ini akan menjadi liquid, sesuai dengan yang pertama itu. Soal yang pertama ini, karena tipenya lelehan ya, liquid dia, lelehan. Jangan aquos, tolong. Oke. Menghasilkan 2Na solid, ditambah Cl2 gas. Nah, inilah reaksi yang terjadi jika dia bentuknya lelehan ya, dengan elektrode inert. Oke. Nah, kita masuk soal yang ketiga, ini yang terakhir ya. Karena kita lihat di sini ada elektrodenya juga. Untuk yang bawah, kalau ada waktu, kita akan lanjutkan juga. Oke. Sama, coba kita lihat di sini reaksinya. Untuk reaksinya adalah tuliskan reaksi elektrolisis larutan Cr2SO4 3 kali. Larutan. Oke, larutan ya. Sama di sini, kita urai dulu untuk Cr2SO4 3 kali aquos ini. Kita urai akan menjadi Cr3 plus aquos ditambah SO4 2 min aquos.
Dengan kondisinya ini ada 2 ya, koefisien ini ada 3. Sebenarnya ini tidak berpengaruh ya, koefisien depan itu. Tidak ada sangkut pautnya. Sekarang kita lihat untuk reaksi katode dulu ya guys. Untuk katode, coba kita lihat di sini. Katodenya adalah Cr. Pertanyaan saya, Cr ini apakah termasuk di 1,2 elemen? Tidak. Berarti dia langsung Cr3 plusnya yang terreduksi. Ingat reduksi E-nya sebelah kiri ya. Menjadi Cr solid. Seperti itu. Terus untuk anode. Nah, anode kita lihat dulu. Ternyata yang dikasih tahu di sini anodenya Cr. Apakah dia inert? Tidak ya. Sehingga kalau dia tidak inert, cukup Cr-nya aja yang kalian langsung ambil mengalami oksidasi. Sehingga di sini Cr solid akan menjadi Cr3 plus aquos ditambah 3 elektron. Nah, di sini tadi saya bilang ya, katode Zn ini tidak berguna. Ingat, katode itu tidak ada gunanya ya. Untuk katode langsung lihat ion kationnya, ion positif. Nah, spesifik untuk di sini, mungkin kalian bingung, ini kan kecoret semua ya. Tidak. Jadi apabila ketemu kasus seperti ini, maka jawaban dia adalah ambil yang solid menjadi solid. Sehingga ini Cr solid menjadi Cr solid. Rule-nya seperti itu. Nah, inilah jawabannya. Ya. Kalau sudah kita masuk ke soal yang terakhir, nah ini adalah soal terakhir ya guys. Teruskan reaksi elektrolisis larutan MgSO4 dengan elektroda Cu. Tipe dia adalah larutan di MgSO4 seperti itu ya. Sama, kita urai dulu MgSO4 ini menjadi ion-ionnya yaitu Mg2+, aquos, dan SO4 2- aquos. Seperti itu, tipe larutan. Maka untuk katode, ingat elektroda Cu hanya berpengaruh di anode. Katode langsung lihat Mg2+. Ternyata dia golongan 2 dan tipenya larutan. Sehingga yang terreduksi itu adalah air di sini. Ingat Mg golongan 2 ya. Dan tipenya larutan lagi. Hasilkan H2 gas ditambah 2O- aquos. Oke. Terus untuk anode, nah ternyata elektroda yang digunakan adalah Cu. Berarti dia tidak inert. Sehingga reaksinya langsung ambil elektroda Cu-nya yang mengalami oksidasi. Maka ini akan menjadi Cu solid, mengubah menjadi Cu2 plus aquos, tambah 2 elektron. Ini. Maka reaksi yang terakhir yang terjadi, kebetulan ini 2 elektronnya kan udah sama, berarti kita tidak usah kali koefisien lagi. Kalau mau dikali ya kali 1 kali 1 seperti itu. Maka kita langsung kopas hasil 2H2O liquid. Ingat yang sebelah kiri dulu ya. Cu solid menghasilkan H2 gas ditambah 2O- ditambah Cu2 plus aquos. Seperti ini. Nah, kalau kita lihat ternyata Cu2 plus sama 2O- ini bisa digabung. Maka reaksi final dia akan menjadi seperti ini. 2H2O liquid tambah Cu solid menghasilkan gas H2 ditambah CuOH2 aquos. Seperti ini ya. Akhirnya saya lupa kasih aquosnya ya. Di sini. Nah, maka inilah jawaban final kita untuk reaksi di atas. Seperti itu. Oke. Setidaknya kalian sudah terbayang ya bagaimana cara menyelesaikan reaksi elektrolisis dengan beberapa rule yang tadi saya sudah jelaskan. Oke, terima kasih kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe apabila video ini membantu kalian. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tetap semangat. Eclipse Education for your future.